Kembali lagi bersama saya di sini, tentunya masih di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini akan sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Karena kali ini pelaku kejahatannya adalah seorang wanita. Dan bukan terjadi di wilayah Asia, tetapi terjadi di Eropa. Tepatnya di Italia. Dia juga terkenal dengan pembuat sabun. Sabun apa yang dimaksud dan bagaimana dengan ceritanya? Bagaimana dengan kisah nyatanya yang telah dia buat ini? Ini sangat tidak masuk akal. Kita lanjutkan aja langsung ke alur ceritanya. Leonardo Cianicciulli. Dia lahir di Italia pada tanggal 14 April 1984. Kita lanjutkan ke kisahnya ketika dia masih kecil ya. Jadi ketika dia masih kecil ini, dia katanya tuh sering disiksa sama ibunya. Ketika ayahnya ini sudah meninggal dunia. Dan ibunya ini juga menikah lagi. Kenapa dia suka disiksa sama ibunya? Berita yang saya dapatkan, katanya Cianicciulli ini adalah anak dari hasil pemerkosaan. Dan ibunya itu menikahi si pemerkosanya ini, yaitu ayahnya Cianicciulli. Akibat dari hal itu, Cianicciulli pun pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2 kali, tetapi usahanya itu gagal. Saat Cianicciulli beranjak dewasa pada tahun 1917, dia akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seseorang. Dan dia akhirnya pindah dari rumah ibunya mengikuti suaminya ke tempat kelahiran suaminya. Tetapi karena kondisi ekonomi mereka yang buruk, pada tahun 1927 Cianicciulli ini melakukan kejahatan tindakan kriminalnya yang pertama. Dia melakukan suatu pencurian, akhirnya pun dia ditangkap. Tetapi tidak lama dari itu, pada tahun 1930, rumah Cianicciulli ini harus rata dengan tanah karena pada saat itu terjadi gempa yang sangat besar. Akhirnya Cianicciulli dan suaminya ini memutuskan untuk pindah ke Correggio, pindah ke suatu kota di situ. Dan disinilah titik mulai awal di mana kejahatan Cianicciulli pun terjadi. Tidak hanya pindah di sana, tetapi di sini Cianicciulli memutuskan untuk membuka suatu toko, yaitu toko sabun. Usahanya pun sangat begitu berkembang baik di sana. Dia sangat populer dan dia juga sangat dihormati oleh tetangganya ataupun lingkungan sekitar tokonya. Pada saat menikah dengan suaminya, dia pernah hamil sebanyak 17 kali. Di mana 3 diantaranya dia mengalami keguguran. Dan 10 lainnya harus meninggal di usia muda. Tidak dijelaskan kenapa meninggal di usia muda. Akhirnya yang hidup ini hanya ada 4 orang. Maka dari itulah yang menyebabkan si Cianicciulli ini sangat begitu protektif dengan anaknya. Selain itu juga Cianicciulli ini, dia itu seorang yang sangat begitu percaya dengan namanya ramalan. Dia pernah mendatangi seorang peramal, di mana peramal itu mengatakan anak kamu itu semuanya tuh akan mati muda. Dan peramal lainnya pernah meramalkan seperti ini, meramalkan garis tangan Cianicciulli. Yang pertama adalah, tangan kanan kamu itu adalah penjara. Tangan kiri kamu itu adalah rumah sakit jiwa. Apa yang dimaksud dengan ramalan dari si peramal ini? Apakah dia harus memilih antara rumah sakit jiwa atau penjara atau bagaimana? Apakah ini ada kaitannya dengan kejahatan yang akan dilakukan Cianicciulli? Kita lanjut aja membahas korban-korban Cianicciulli. Kalian tahu kan ya, pada tahun 1939 itu adalah masa-masa terjadinya Perang Dunia Kedua. Sama seperti yang terjadi di Italia. Cianicciulli pun sama mengalami hal tersebut, di mana anak sulung pertamanya ini masuk ke dalam angkatan darat. Tentunya mau gak mau anaknya ini kan harus ikut pergi berperang ya. Cianicciulli ini sangat begitu sayang banget sama anak pertamanya ini.
Sehingga dia ini memiliki pikiran otak yang rada aneh ya. Dia punya suatu keyakinan yang sangat begitu aneh. Dia memiliki keyakinan kalau keselamatan anaknya itu bukan bergantung sama Tuhan, tetapi keselamatan anaknya itu bergantung kepada korban-korban yang harus menggantikan nyawa anaknya. Jadi orang lain ini harus mati untuk menggantikan keselamatan anaknya agar anaknya ini tetap hidup. Itu kan sesuatu yang tidak masuk di akal ya. Korban pertama bernama Faustina Seti. Jadi Faustina Seti ini dia itu adalah tetangga si Cianiculi ini sendiri. Dimana si Faustina Seti ini, atau kita sebut saja dengan Seti, dia ini adalah seorang perawan tua, dimana dia tuh mencoba menghubungi si Cianiculi ini, meminta tolong kepadanya kalau misalkan dia itu meminta untuk dicarikan jodoh. Dan Cianiculi ini berpikir, ini adalah kesempatan saya, ini waktunya saya untuk mengorbankan si Seti. Akhirnya si Cianiculi ini berbohong kepada Seti kalau dia itu sudah menemukan jodohnya. Jodohnya itu ada di suatu kota, di kota X. Dan dia itu harus ke sana menemui jodohnya. Akhirnya karena si Seti ini merasa, oh Cianiculi ini baik loh, dia sudah membantu saya. Akhirnya dia memberikan semua tabungannya saat itu bernilai 50.000 lire, memberikan dengan begitu mudahnya ke Cianiculi. Dan Cianiculi pun bilang, hal ini harus dirahasiakan kalau kamu pergi ke sana dan bertemu dengan jodoh kamu. Ketika kamu sampai di sana, kamu harus menulis surat sama saudara-saudara kamu, sama keluarga kamu, kalau kamu tuh baik-baik saja di sana. Tetapi sebelum itu, kamu harus datang dulu ke rumah saya ketika kamu mau pergi ke sana. Akhirnya pun si Seti menuruti semua permintaan dan perkataan dari Cianiculi. Tibalah waktunya si Seti ini dia pergi ke tempat yang dimaksud oleh Cianiculi. Sebelum pergi, dia tentunya mendatangi rumah Cianiculi. Dia datang ke situ untuk berpamitan dengan Cianiculi. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Cianiculi ini dia menyuguhkan bukan sebotol ya, dia menyuguhkan 1 gelas anggur. Di gelas anggurnya itu, dia sudah menaruh obat bius. Setelah meminum, tentu saja Seti tidak sadarkan diri. Dan apa yang terjadi? Cianiculi ini mengambil kampaknya. Dia mengambil kampaknya untuk perlahan memotong-motong bagian tubuh Seti menjadi 9 bagian. Dan dia memasukkan tubuh Seti ke dalam kuali atau panci yang sangat besar. Dia menyalakan kompornya, menambahkan air, tentunya tidak lupa untuk menambahkan 7 kilo soda api. Dia memasak sampai semua bagiannya itu terlarut dan berubah menjadi kental berwarna hitam. Setelah terjadinya perubahan itu, akhirnya si cairan tadi dia tuangkan ke dalam beberapa ember. Ada info yang mengatakan kalau dia mulai menjual sabun, membuat sabun itu dari tubuhnya si Seti. Tetapi ada juga yang menyebutkan kalau itu tuh cuma dibuang aja, tidak dijadikan sabun. Dijadikan sabun pun nanti korban yang lainnya. Tetapi ini hanya dimasukkan, dibuang. Ada info yang seperti itu. Tetapi tidak sampai di situ saja. Tidak hanya itu saja. Kejahatan lain yang lebih mengerikan adalah darahnya si Seti ini. Dia ambil semuanya. Dia masukkan ke dalam freezer. Dibekukanlah darahnya. Setelah beku, darahnya ini dimasukinlah ke dalam suatu oven. Dia panggang itu di dalam oven. Setelah dia panggang, kemudian dia mengambil mixer. Kalian tahu mau ngapain dia? Memasukkanlah dia tubuhnya si Seti, darahnya si Seti ke dalam mixer. Diambilnya lah tepung, diambilnya lah telur, diambilnya lah coklat, diambilnya lah margarin. Kalian tahu kan, itu mau buat apa? Kalian tahu kan, biasanya ibu-ibu suka buat apa sih? Iya, buat kue kering. Darahnya itu adalah bahan utama untuk membuat kue kering. Darahnya loh. Setelah selesai membuat si kue-kue kering ini, si Seti itu kemudian yang gak habis pikirnya ya, dia itu malah ikut makan. Dia makan, oke lah dia makan sendiri, oke lah dia makan untuk dirinya sendiri.
Tetapi yang lebih anehnya lagi, yang lebih gilanya lagi, kenapa sih dia tuh harus membagikan si kue kering ini sama tetangga-tetangganya, sama orang yang datang ke rumahnya, sama orang yang datang ke tokonya, atau kerabatnya, atau kenalannya. Kenapa harus dibagi-bagi coba? Berarti yang secara tidak sadar, ya tetangganya ini atau kenalannya ini memakan ya darahnya si Seti. Kita lanjutkan aja langsung ya ke korban yang kedua. Korban yang kedua bernama Francesca Salvi. Nah, di sini itu Francesca ini meminta bantuan dari Cianicciulli untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, si Cianicciulli ini bilang, aku udah dapet loh pekerjaan untuk kamu. Aku mendapatkan pekerjaan untuk kamu itu menjadi seorang pengasuh di suatu sekolah khusus untuk perempuan. Tetapi seperti modusnya dia kepada Seti, kamu harus menulis surat kalau udah sampai di sana gitu. Tapi jangan lupa ya datang ke rumah aku. Akhirnya pada tanggal 5 September 1940, dia pun datang ke rumah Cianicciulli. Tentunya motifnya sama, modusnya sama, semuanya sama. Dengan segelas anggur, dia sajikan dengan obat bius tentunya, dan melakukan pembunuhan lagi-lagi dengan kapak. Darahnya pun sama, dibuat kue kering. Dan potongan-potongannya pun masih sama, jumlahnya masih 9. Dan tentunya masih tetap sama dia masak ya, tidak ada perbedaan dengan korban yang pertama. Jadi kita lanjutkan saja ke korban yang ketiga. Korban yang ketiga bernama Virginia Cacioppo. Dia ini merupakan seorang janda dan dia merupakan seorang mantan penyanyi sopran. Dia sama seperti korban yang kedua. Dia meminta pekerjaan kepada Cianicciulli. Cianicciulli bilang, oh ada nih, aku mendapatkan pekerjaan sebagai seorang sekretaris. Tetapi modusnya tetap sama. Dia meminta untuk membuat surat kepada saudara-saudaranya. Tapi di sini ada sedikit yang berbeda. Gimana? Kita lanjut ya. Sebagai pembayaran atas jasanya ini, Cianicciulli ini mendapatkan uang sebesar 50.000 lire saat itu. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan beberapa perhiasan ya. Modusnya masih sama. Modusnya itu ngasih minuman dengan isinya obat bius. Kemudian untuk cara pembunuhan masih sama. Menggunakan kapak dipotong-potong jadi 9 bagian, masih sama. Cuman di sini ada yang berbeda. Yang berbeda ini adalah ketika dia ini memasukkan semua tubuhnya, 9 tubuh, potongan dari tubuh Virginia ini ke dalam baskom. Ada satu hal yang berbeda di sini. Dia menambahkan air, kemudian dia menambahkan 1 botol parfum. Akhirnya dia aduk terus itu dengan teliti, dia aduk dengan lama, akhirnya jadilah sabun. Setelah jadi sabun, tentunya dia potong-potong si sabunnya ini dengan sangat rapi, dengan sangat cantik. Dan masih sama, dia bagikan ke tetangganya. Dia jual juga di tokonya. Dia kasih juga ke orang-orang yang lewat atau orang-orang sekitar. Bagaimana dengan darahnya? Masih sama. Dia buat menjadi kue kering. Tapi di sini ada yang berbeda. Dia bilang kalau kue yang ini itu rasanya itu lebih renyah, rasanya itu lebih manis. Karena apa? Karena dia bilang kalau si Virginia ini, dia itu seorang perempuan yang berkulit sangat putih dan bertubuh cukup gemuk. Mungkin itu yang mengakibatkan kuenya ini cukup manis dan terasa lebih lezat. Kakak ipar Virginia ini, dia mulai curiga, kenapa kok adiknya gak kunjung pulang setelah dari rumah Cianicciulli. Ternyata kakaknya melihat ya, dia itu terakhir pergi ke sana. Akhirnya kakaknya ini menelpon pihak yang berwajib, pihak yang berwenang. Kalau dia itu mulai curiga dengan si Cianicciulli. Ditangkaplah Cianicciulli. Tapi kalian tahu, karena tidak ada bukti saat itu, tidak ada ditemukannya satupun gitu barang bukti di situ, dan akhirnya pun dia tidak mau mengakui kejahatannya. Akhirnya polisi bilang, tuduhan ini akan saya jatuhkan kepada anak pertama kamu. Anaknya pun ditangkap sama polisi. Karena rasa kasih sayang yang sangat begitu dalam kepada anaknya ini yang pertama, anak sulungnya ini, akhirnya di situ Cianicciulli mengaku bahwa dialah
pelaku utamanya, dalang utamanya. Dia pun menceritakan semuanya dengan detail kepada polisi saat itu. Dan yang lebih anehnya lagi, dia tidak merasa bersalah sama sekali atas perbuatan yang telah dia lakukan. Termasuk dia memakan darah maupun membagi-bagikan si kue itu atau membagi-bagikan si sabun itu kepada teman-temannya atau kepada tetangganya atau kepada kerabatnya. Dia tidak ada rasa penyesalan. Karena dia berpikir dia melakukan itu untuk keselamatan anaknya. Hukuman yang dia dapat adalah 30 tahun di penjara. 3 tahun di rumah sakit jiwa. Kalian ingat ramalan yang saya bacakan tadi? Di tangan kanannya itu adalah penjara, di tangan kirinya adalah rumah sakit jiwa. Jadi inilah yang dimaksud dari peramal tadi. Saat dia menjalani kehidupannya atau masa hukumannya di rumah sakit jiwa, dia ini harus menghembuskan nafas terakhirnya karena stroke yang dideritanya yang sudah cukup lama. Akhirnya dia pun meninggal pada tanggal 15 Oktober 1970. Selain itu juga di sini panci yang untuk merebus korban-korbannya, panci besar, si satu panci besar itu ya untuk merebus 3 korbannya ini, dia akhirnya pun si panci ini dimuseumkan di salah satu museum kriminologi di Roma. Nah, itu dia kisah nyata yang datang dari Italia yang kejahatannya dilakukan oleh seorang perempuan dan korbannya itu dibuat menjadi kue kering dan sabun. Gimana menurut kalian kisah kali ini? Apakah cukup mengerikan untuk menjadi seorang perempuan dan punya keberanian seperti itu? Gimana menurut kalian? Dan apakah hukumannya sudah pantas untuk dia? Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tentunya udah klik video ini, saya ucapkan terima kasih juga. Jangan lupa untuk tetap support saya dengan like, comment, subscribe-nya ya. Kalau bisa juga minta tolong untuk di-share. Terima kasih semuanya sudah menonton. Kita kembali lagi dengan kilas kisah nyata di cerita yang lainnya.